Selamat datang di channel Noharoshi, Teras Info Kesehatan. Dari tulang dan sendi yang kuat untuk hidup yang produktif dan aktif bergerak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan aktif bergerak ya. Hari ini kita akan bahas ya. Kalau kemarin kita bahas mengenai makanan, ada nggak sih yang dipantang setelah operasi? Hari ini kita bahas makanan apa atau minuman apa yang sebaiknya dikonsumsi setelah operasi. Ya, kalau mau jawaban sederhananya aja, jawabannya adalah ilmu anak SD. Makanlah 4 sehat 5 sempurna. Cukupi gizi Anda. Ya, kalau Anda protein asupannya cukup, maka insya Allah lukanya akan sembuh sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya, sesuai dengan tubuh Anda sendiri. Kalau Anda tercukupi karbohidratnya, maka Anda juga akan merasakan Anda memiliki energi. Ya, Anda juga butuh lemak, dan Anda juga butuh vitamin, dan Anda juga butuh air yang cukup. Oke, so itu dulu yang paling dasar, 4 sehat 5 sempurna. Dan yang berikutnya, Anda memerlukan asupan kalsium. Yes, kalsium ini diperlukan sebagai salah satu bahan pembentuk tulang ya. Kalsium ini bisa didapatkan dari makanan ataupun minuman. Seperti contohnya kalau pada makanan adalah makan ikan, makan daging, makan kacang-kacangan, ya. Dan juga kalau pada minuman, seperti yang kita ketahui, susu. Kalau nggak suka susu, ada jeruk. Atau misalnya kalau Anda juga tidak bisa makan makanan tersebut, baik produk susu atau dari makanan yang lain karena alergi, maka ada namanya suplemen kalsium. Ya, jadi harus berapa banyak nih mengkonsumsi kalsiumnya? Oke, sebagai acuan, kalau kalsium kebutuhan harian antara 1000 sampai 1200 mg. Pada saat Anda patah, maka Anda membutuhkan kalsium lebih tinggi, sekitar 1200 itu. Dok, 1200 itu apa sih? Malas ngitungnya. Nah, paling gampang gini aja. Sekitar 1 gelas susu yang biasa adalah 800 mg. Jadi, bisa jadi Anda membutuhkan 1 gelas susu dan juga mungkin ada makanan seperti ikan atau daging ataupun dari tambahan dari pil tersebut ya. Jadi gampang yang ngitungnya ya, nggak perlu ribet-ribet. Atau kalau nggak pakai pil juga, misalnya bisa aja nih susu sama makan daging ya, atau susu sama makan kacang-kacangan ya, semuanya bisa diatur ya. Jadi jangan terlalu kaku ya, karena tubuh Anda juga bisa menyesuaikan. Oke. Nah, itu kalsium ya, kalsium dari makanan, dari minuman, dari pil. So, berikutnya adalah vitamin D ya. Vitamin D itu biasa juga berasal dari makan makanan yang kaya dengan kalsium tersebut, seperti ikan-ikanan, daging ya, kacang-kacangan ya. Jadi kalau Anda makan itu sudah mendapatkan juga vitamin D ya. Dan vitamin D juga bisa didapatkan ya dari tubuh Anda sendiri melalui apa? Sinar matahari ya. Jadi sinar matahari ini akan mengubah senyawa di kulit Anda ya, dikonversi menjadi vitamin D yang aktif, dan nanti vitamin D-nya akan masuk dalam tubuh Anda. Terus pertanyaannya, kenapa harus vitamin D sih? Vitamin D nanti akan membantu usus Anda ya menyerap kalsium yang Anda makan. Jadi Anda juga perlu nih kalsium dan vitamin D. Oke? So, itu ibarat teman yang jangan dipisah ya, vitamin D. Terus dok, kalau saya matahari kurang nih cahayanya ya. Oh iya, tadi belum dibahas nih. Kalau matahari itu mesti berapa lama jemurannya? Nah, karena kita di negara tropis ya, mataharinya cukup banyak, maka Anda cukup nih berjemur barang sekitar 10 sampai 15 menit sehari ya. Bisa sampai 3 sampai 4 kali seminggu ya. Dan nggak harus seluruh badan, cukup 40% badan aja yang tercakup sudah lumayan mencukupi ya. Dok, tapi kalau misalnya saya pakai tutup ya wajah gitu kan, tutup wajah seperti yang muslim ya, mungkin menggunakan hijab ya. Kalau cowok kan nggak pakai ya. Pakai hijab misalnya, maka ya berjemurnya ya cukup wajah dan telapak tangan ya. Sekitar sama juga waktunya seperti itu. Oke, mau tiap hari, mau 3 sampai 4 kali sehari, 3 sampai 4 kali seminggu bisa ya. Tentu saja
Ada juga pertanyaan, dok, jadi harus berjemur berapa lama? Nah, jemurnya adalah sekitar ya tadi ya, itu 15 menit ya. Tapi ada pertanyaan juga bahwa jemurnya itu jam berapa? Nah, ini berbagai macam nih informasinya ya, dari ada yang di bawah jam 8, jam 8, jam 10, jam 10, jam 12. Nah, ini kalau diikut-ikutin sebenarnya yang vitamin D yang paling ideal tuh siang. Cuman siapa yang mau jemuran siang-siang? Nanti kulitnya jadi gelap kayak saya. Ya, saya anjurin sih ya sebisanya Anda aja gitu. Kalau Anda memang punya waktu, kita jam 10-an itu sudah cukup baik ya. Tapi kalau nggak punya, ya maka pagi-pagi juga bisa. Cuman memang paparannya kalau pagi ultravioletnya jauh lebih banyak. So, Anda harus perhatikan. Anda harus pakai sunblock. Oke? Nah, selain daripada gizi, kalsium, dan vitamin D, ada juga yaitu air. Ya, air ini cukup penting karena dengan cukupnya air di badan Anda, maka metabolisme itu bisa berjalan lebih baik. Anda juga akan merasa lebih segar. Anda juga merasa ya tidak mudah lemes atau kehilangan konsentrasi. Ya, cukupi air Anda, cukupi hidrasi Anda supaya badan Anda bekerja dengan baik. So, itu aja dulu ya. Sebenarnya, apakah makan makanan ini akan mempercepat penyembuhan luka sedemikian rupa? Tidak. Ya, setiap penyembuhan luka itu punya tahap waktunya. Ya, untuk mempercepatnya dengan obat yang ajaib itu saya rasa tidak diperlukan. Cukup mengikuti penyembuhan secara alami dengan adanya gizi ini adalah penyembuhan yang terbaik ya. Jadi tidak perlu misalnya minum obat-obat tertentu biar misalnya di sayat sekarang operasi sorenya udah kering. Nah, itu jadinya kayak mutan ya di film-film tuh. Ajaib tuh kalau udah kayak seperti itu tuh ajaib banget ya. Sampai sekarang saya nggak pernah nemu obat yang seperti itu. Kalau nemu ya bagus banget, itu bisa dipakai buat pasien, tapi saya sendiri belum nemu ya. Oke, itu aja informasinya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ya. Sampai ketemu di postingan berikutnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan aktif bergerak. Suka nggak dengan video ini? Jangan berhenti di kamu ya. Share supaya teman-teman kamu juga dapat manfaat. Support channel ini dengan like, subscribe, klik tombol lonceng untuk tahu kapan ada video baru lagi langsung dikirim ke kamu. Oke, ciao, salam sehat, tetap aktif dan tetap bergerak.